Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan saya, Atin Fatimah, dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan masuk ke video ketiga dari bentuk aljabar, bagian A. Materi yang akan dibahas yaitu operasi kali pada bentuk aljabar dan operasi kurang pada bentuk aljabar. Adapun pada bagian B-nya, operasi bagi pada bentuk aljabar, KPK dan EPB pada bentuk aljabar. Setelah pembelajaran, kemampuan yang diharapkan muncul adalah untuk video bagian A, melakukan operasi kali pada bentuk aljabar, dapat melakukan operasi kurang pada bentuk aljabar. Pada bagian B nanti, dapat melakukan operasi bagi pada bentuk aljabar dan dapat menentukan KPK dan EPB pada bentuk aljabar. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi prasyarat yang harus kalian miliki sebelum memulai pembelajaran adalah aturan perkalian yang merupakan aturan yang sudah kalian pelajari pada bilangan bulat ya. Positif kali positif hasilnya positif, negatif kali negatif hasilnya positif. Perkalian dua bilangan bertanda sama atau perkalian dua bentuk aljabar yang bertanda sama akan menghasilkan bentuk aljabar baru yang bertanda positif. Sedangkan perkalian dua bilangan atau dua bentuk aljabar yang bertanda beda akan menghasilkan bentuk aljabar baru yang bertanda negatif. Materi prasyarat yang kedua yaitu tentang sifat distributif. Perkalian dengan penjumlahan. A kali B tambah C, ini perkalian suku 1 dengan suku 2, sama dengan A kali B ditambah A kali C. Dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Perhatikan, A kali B dikurangi C sama dengan pertama A kali B, jadi AB, dikurangi A kali C, menjadi kurang AC. Operasi kali pada bentuk aljabar. Sini Ibu bagi-bagi ya, ada perkalian suku 1 dengan suku 1, suku 1 dengan suku 2, suku 1 dengan suku 3, kemudian suku 2 dengan suku 2. Ini bisa kalian kembangkan ke perkalian yang lainnya ya. Oke, kita lanjutkan. 3A kali 2B. Perhatikan bagaimana cara menyelesaikan bentuk perkalian ini. Yang pertama kalian lakukan perkalian dari bilangan koefisiennya. 3 kali 2. 3 sebagai koefisien bentuk aljabar yang pertama, sedangkan 2 merupakan koefisien dari bentuk aljabar pada suku yang kedua. 3 kali 2, kemudian variabelnya A dengan B juga sama, dikalikan A kali B. Sehingga masing-masing perkalian menghasilkan ini hasilnya 6, A kali B hasilnya AB. Jadi hasilnya 6 AB. Selanjutnya negatif 5A kali 4A sama dengan, sama ya ini juga negatif 5 kali 4. Dalam prosesnya ini tidak perlu ditulis sebetulnya, Ibu tulis karena agar kalian paham bagaimana proses pengerjaannya. Dan terakhir variabelnya A dengan A lagi dikalikan, A kali A hasilnya adalah A kuadrat. Sehingga hasil akhirnya negatif 20A kuadrat. Contoh untuk perkalian suku 1 dengan suku 1 lainnya adalah negatif 2A kali 3A kuadrat. Negatif 2 kali 3-nya adalah negatif 6. A kali A kuadrat, ingat ya A kuadrat itu A kali A. Jadi A kali A kali A. Pengulangan A-nya sebanyak 3. Berarti sama dengan A pangkat 3. Oke, bisa dipahami ya. Coba perhatikan. Pada bagian atas tanda kalinya ditulis. Ya, dua contoh di atasnya. Sedangkan di sini menggunakan tanda kurung. Nah, di sini catatannya tanda kali pada bentuk aljabar boleh juga ditulis menggunakan tanda titik atau juga bisa menggunakan tanda kurung. Ini contohnya untuk tanda titik.
negatif 2x kali 7y, ini dibacanya perkalian ya, sama dengan negatif 14xy. Ini yang menggunakan tanda kurung. Negatif 5p kali negatif 6pq. Negatif 5 kali negatif 6-nya positif 30. P kali P-nya P kuadrat. Q-nya Q saja ya. Nah, perkalian suku 1 dengan suku 2. Di sini, negatif kali 2x tambah 3. Kalau pada bagian selanjutnya ini merupakan tanda kurang ya. Kurang suku berikutnya gitu ya, pengurangan. Sengaja Ibu tekankan di sini tanda kurangnya menjadi tanda negatif agar kalian memahami bahwa tanda kurang itu bisa menjadi tanda negatif untuk suku berikutnya. Jadi negatif kali 2x tambah 3. Nah, negatif di sini negatif apa? Negatif 1 ya. Jadi ini bisa dianggap ada angka 1 di sini. Tapi tidak perlu ditulis. Sama dengan, nah, ini juga menggunakan sifat distributif. Negatif 1 kali 2x ditambah negatif 1 kali 3. Diperoleh masing-masing perkaliannya negatif 2x, ini negatif 3 atau kurang 3. Selanjutnya, negatif 5x kali 2x kurang 9. Negatif 5x kali 2x dikurangi, ini ada tanda kurangnya di sini. Tetap ya tanda kurangnya. Negatif 5x kali 9. Masing-masing hasilnya negatif 10x kuadrat dikurangi. Nah, yang ini hasilnya negatif 45x. Kurangi oleh bilangan negatif sama dengan tambah. Ya. Jadi negatif 10x kuadrat tambah 45x. Kita lanjutkan lagi operasi kali pada bentuk aljabar untuk perkalian suku 1 dengan suku 3. Coba perhatikan, 3 kali 2A kurang 3B tambah 4. Ini juga sama, 3-nya dikalikan ke masing-masing suku yang ada di dalam tanda kurung. Ya, diperoleh 6A kurang 9B tambah 12. Negatif 2 kali 4P tambah Q kurang 3R. Ini pun sama. Negatif 2 kali 4P, negatif 2 kali Q, dan negatif 2 kali negatif, ya kurang ya, ini sini ada tanda kurang, kurang negatif 2 kali 3R. Diperoleh, ini negatif 8P, yang ini hasilnya negatif 2Q, tanda tambahnya langsung menjadi kurang karena sukunya negatif. Sedangkan yang ini negatif kali negatif jadi tambah ya, positif. Tambah 6R. Catatan nih ya, untuk kalian ingat, jika suatu bentuk aljabar dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda dari masing-masing suku sebagai hasil kalinya akan berubah. Kalian bisa simak. Kalau perkalian positif, suku-suku hasilnya, lihat. Ini kan positif, negatif, positif. Hasilnya pun positif, negatif, positif. Tidak ada yang berubah. Sedangkan perkalian dengan bilangan negatif, asal mulanya positif, positif, negatif. Sekarang hasilnya jadi negatif, negatif, positif. Jadi semua suku yang asalnya positif menjadi negatif, dan negatif menjadi positif. Itu yang dimaksud dengan catatan di sini. Jadi kalau perkalian yang melibatkan bilangan negatif akan mengubah seluruh tanda dari suku-suku pengalinya pada hasil perkaliannya. Perkalian suku 2 dengan suku 2. 3x kurang 4 kali x tambah 5. Ya, ini suku 2 dengan suku 2. Caranya untuk mempermudah, pertama 3x dikalikan dengan bentuk aljabar kedua, yaitu x tambah 5. Yang kedua negatif 4 dengan x tambah 5 juga. Kemudian hasil kali dari masing-masingnya diperoleh seperti ini. Dan pada hasil akhirnya, karena di sini terdapat 3x kali 5 itu kan 15x. Negatif 4 kali x, negatif 4x. Sama-sama memuat variabel x. Jadi di sini kalian harus sederhanakan dengan cara digabungkan. Coba bayangkan x positifnya ada 15. X negatifnya ada 4, sedangkan 4 positif dengan 4 negatifnya jadi 0.
Yang positif tadi 15, diambil 4 tinggal 11 lagi ya. Sehingga bentuk perkalian dari 3x kurang 4 kali x tambah 5 hasil akhirnya adalah 3x kuadrat tambah 11x kurang 20. Ini latihan soal untuk operasi kali bentuk aljabar. Silahkan kalian coba di buku catatan kalian. Kemudian operasi kurang pada bentuk aljabar. Ibu bagi menjadi dua tipe karena seringkali di soal itu ada istilah oleh ya, ada istilah dari. Kalian harus pahami bagaimana kalau ada istilah oleh, penyelesaiannya seperti apa. Pengurangan bentuk aljabar 1 oleh bentuk aljabar 2. Contohnya nih, tentukan hasil pengurangan 3A kurang 5B oleh 7A tambah 2B. Karena di sini oleh berarti bentuk aljabar 2 sebagai pengurangnya. Bentuk aljabar 1 adalah bentuk aljabar yang dikurangi. Sehingga 3A kurang 5B simpan di depan sebagai bentuk aljabar yang dikurangi. Dan oleh atau pelaku pengurangannya adalah 7A tambah 2B. Ingat, pada pengurangan 7A tambah 2B-nya gunakan tanda kurung. Ini tidak perlu, karena tidak ada tanda negatif di depannya. Pengurangan itu kan bisa kita anggap sebagai tanda negatif ya, jadi pengurangnya harus disimpan di dalam tanda kurung. Kemudian didistribusikan tanda minusnya. Ya, jadi 3A kurang 5B dikurangi oleh bentuk aljabar keduanya 7A tambah 2B sama dengan, ini tidak usah diubah dulu, kalian tulis saja seperti semula 3A kurang 5B. Kita selesaikan dulu yang ada tanda kurung. Kita buka kurungnya dengan cara negatif kali 7A jadi negatif 7A, negatif kali 2B menjadi negatif 2B ya. Hasilnya 3A kurang 7A. Masih ingat ya cara menyederhanakan? Positif A-nya ada 3, negatif A-nya ada 7. 3 positif dengan 3 negatif jadi 0, tinggal negatifnya ada 4 lagi, sehingga negatif 4A. Sedangkan yang B, negatif 5B, ada 5 negatifnya nih. Kemudian negatif 2B, ada 2 lagi negatifnya, jadi nambah ya negatifnya, sehingga menjadi negatif 7B. Untuk tipe pengurangan yang kedua, pengurangan bentuk aljabar 1 dari bentuk aljabar 2. Nah, karena dari berarti ini sumber yang dikuranginya. Bentuk aljabar 2 ini adalah yang dikurangi, sedangkan ini bentuk aljabar 1 sebagai pengurangnya. Bisa dipahami ya bedanya ya. Kalau oleh ini sebagai pengurang, kalau dari dia sebagai yang dikurangi. Tentukan hasil pengurangan 8x kurang 5 dari 2x tambah 10. Berarti kalau dari 2x tambah 10 ini berada di depan. Ya, kita simpan di depan. Kemudian dikurangi, karena dikurangi maka bentuk aljabar yang pertama yaitu 8x kurang 5 harus kita simpan di dalam tanda kurung, karena di depannya sudah ada tanda kurang ya. Kemudian didistributifkan tanda kurangnya. Sebelum ini selesai, 2x tambah 10-nya, tulis aja dulu. Jadi selesaikan dulu pendistribusian tanda kurangnya. Jadi negatif 8x, kemudian kurang negatif 5 atau tambah 5. Hasilnya, negatif 6x diperoleh dari 2x kurang 8x, dan 15 diperoleh dari 10 tambah 5. Bisa dipahami ya? Nah, ini untuk latihan operasi kurang pada bentuk aljabar. Ibu sengaja buat dua bagian, ada yang menggunakan istilah oleh, ada yang menggunakan istilah dari. Apabila ada di penjelasan ini ada yang masih belum kalian pahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar pada video ini. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat ya, sikap disiplin dan bersungguh-sungguh dalam belajar membuat kita lebih mudah memahami pelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.